Halo, selamat datang kembali di channel Perspektif. Ya, ini terbongkar ya. Ternyata ada alasan personal kenapa Pak SBY ini nggak suka banget ya sama Bapak Jokowi. Kabarnya ini Pak SBY ini ngambek karena merasa prestasinya 10 tahun sengaja ditutup-tutupi oleh kesuksesan Bapak Jokowi. Wah, jadi selama ini Bapak SBY ini takut ya kalau namanya ini pelan-pelan hilang dari ingatan rakyat gitu, takut. Tapi kenapa gitu loh harus setakut itu? Ya kalau memang peninggalannya ini benar-benar nyata. Ya bukannya mustahil ya kalau rakyat ini sampai lupa ya sama mantan presidennya. Ya kecuali kalau peninggalannya ini memang gak seberapa. Ya gimana ini menurut kalian ya? Tanpa lama-lama yuk kita bongkar saja ya di video kali ini. Tonton sampai selesai. Sampai ada misunderstanding seolah-olah pemerintahan saya tidak membangun infrastruktur salah. Dan kalau dilihat di ruangan ini, catatan sejarah tidak sedikit infrastruktur yang saya bangun. Tidak ada Pak yang mengatakan bahwa Bapak itu tidak membangun infrastruktur. Tidak akan ada juga namanya presiden selama berkuasa atau selama menjabat tidak membangun infrastruktur sama sekali atau fasilitas publik, nggak mungkin. Cuman kan di sini yang dikatakan itu adalah perbandingannya, kuantitinya. Memang Bapak banyak juga. Cuman ketika udah Pak Jokowi udah menjabat, yang Bapak bangun itu terlihat sedikit karena yang dibangun Pak Jokowi itu terlalu banyak. Hampir 5 kali lipat dari pembangunan Bapak sendiri atau 10 kali lipat lah kita bilang. Nah, makanya jangan terlalu dibawa sensitif aja gitu Pak maksudnya. Ya, oh jadi gitu ya ceritanya. Pak SBY ini ngambek karena prestasinya selama 10 tahun ini ya dibilang ketutupan sama kesuksesan Bapak Jokowi. Gitu. Waduh. Prestasi kok bisa ketutup ini gimana ini maksudnya? Berarti dari awal memang nggak terlalu terang ya, gitu. Ya kalau beneran besar, beneran nyata, beneran banyak, ya mana mungkin gitu loh ya bisa ditutup-tutupi. Iya enggak? Logikanya seperti itu enggak? Pernah nggak sih kalian dengar istilah pembangunan itu bukan sekadar janji tapi bukti nyata di lapangan? Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering luput dari perhatian publik. Gimana? Tentang bagaimana Presiden Joko Widodo diam-diam menuntaskan pekerjaan rumah besar yang dulu ditinggalkan begitu saja di era Presiden SBY. Weh, Dan ini yang menarik, ini bukan soal sentimen politik. Ini soal data, fakta, dan hasil kerja nyata. Saudara-saudara, mari kita buka satu persatu. Dari data yang dihimpun harian Kompas, ternyata ada sederet proyek besar yang mangkrak di era Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi diselesaikan di tangan dingin Joko Widodo. Nah, ini Pertama, proyek tol Pemalang Semarang. Bayangkan, proyek ini sudah digagas sejak tahun 2006, Ya. tapi mandek bertahun-tahun tanpa kejelasan. Baru ketika Jokowi menjabat, proyek ini disikat habis dan selesai. Artinya apa? Butuh kemauan politik dan kepemimpinan eksekusi, bukan sekadar tanda tangan kontrak, tapi memastikan aspal benar-benar terbentang di lapangan. Nah ini Kedua, proyek Jembatan Merah Putih di Ambon. Sudah dimulai sejak 2011, tapi berhenti di tengah jalan. Proyek ini menelan biaya lebih dari 772 miliar rupiah. Dan baru di era Jokowi, jembatan ikonik itu akhirnya berdiri megah. Bukan hanya sebagai infrastruktur, tapi simbol pemersatu Indonesia Timur. Ketiga, Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Bandara ini sudah lama digembar-gemborkan di masa SBY, tapi tak kunjung jadi karena alasan teknis. Termasuk soal pengalihan aliran sungai di ujung landasan pacu. Lalu datang Jokowi dengan pendekatan khasnya, tuntasin dulu masalahnya, baru ngomong hasilnya. Dan benar saja, bandara itu akhirnya diresmikan di masa pemerintahannya. Keempat, PLTU Batang di Jawa Tengah. Ini proyek energi besar dengan nilai mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat dan kapasitas 2.000 megawatt. Tapi proyek ini sempat jadi cerita klasik, tersandera pembebasan lahan. Selama 4 tahun, mandek tanpa solusi.
Baru ketika Jokowi turun tangan, proyek itu hidup lagi. Sekarang, pembangkit listrik tenaga uap Batang jadi salah satu penopang utama pasokan listrik nasional. Kelima, proyek tol Balikpapan Samarinda. Wah, jalan banyak tol pertama di banget Kalimantan. ternyata. Sebelum Jokowi, wacana soal tol di Kalimantan cuma sebatas mimpi di atas kertas. Tapi di era Jokowi, jalan itu benar-benar terbentang, menghubungkan dua kota penting di jantung ekonomi Kalimantan Timur. Dan terakhir, proyek raksasa, tol Trans Sumatera. Ya, Panjangnya mencapai 2.900 km Wah. dari Lampung sampai Aceh. ngeri. Bayangkan, hampir sepanjang tulang punggung Pulau Sumatera. Ya, Sebelumnya, proyek ini dianggap mustahil. Tapi di tangan Jokowi, tol ini bukan lagi mimpi, melainkan fakta yang bisa dilalui kendaraan hari ini. wow, emang ya ini loh Bapak Jokowi ini diam-diam menyelesaikan proyek-proyek mangkrak. Wah. Kalau sudah seperti ini ya seharusnya ya ini ya berterima kasih lah ya sama Bapak Jokowi yang udah menyelesaikan proyek mangkrak-mangkrak dari era sebelumnya. Bukan malah ya kayak menuduh seperti itu ya. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Lakuan jujur JK terhadap keberhasilan Jokowi dalam mengelola negara sehingga Indonesia perlahan lolos dari beban utang peninggalan era SBY dan Soeharto yang telah membuat Indonesia harus menanggung utang hingga 6.000 Utang triliun juga dengan ternyata. subsidi yang hanya memperkaya dirinya sendiri dan konco-konconya. Silahkan Konco-konconya, Anda menyimak sampai teman-temannya, selesai Mbak. agar kita paham mengapa kini Indonesia perlahan menjadi negara hebat di Asia dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama di era Joko Widodo. Perjuangan moral Jokowi bagi Indonesia. Kala itu, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kala, dalam sambutannya di acara Simposium Ekonomi di MPR Senayan, mengatakan bahwa ada dua kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah era Soeharto dan SBY sehingga menghabiskan anggaran 6.000 triliun rupiah. Nah, ini ya emang bikin ngakak ya. Katanya prestasi SBY ini ditutupi. Padahal faktanya ya, justru PR berantakan yang diwariskan SBY berhasil ya diberesin oleh Bapak Jokowi. Proyek mangkrak diselamatin, ya kan? Utang diberesin, ekonomi dilanjutin ya, biar gak ambruk. Waduh, ditutupi bagaimana coba? Inilah bentuk Candi Hambalang, mega proyek yang menjadi saksi bisu peninggalan koruptor Indonesia. Berdiri di lahan seluas 32 hektar, komplek Hambalang ini sejatinya akan dijadikan sebagai sekolah nasional khusus atlet dengan berbagai sarana olahraga. Namun yang terjadi, proyek itu malah dijadikan bacakan para pejabat untuk memperkaya diri sendiri. Anggaran yang semula mencapai 125 miliar membengkak menjadi 2,5 triliun. Dan yang paling miris adalah mega proyek itu ternyata dibangun di atas tanah yang rapuh dan rawan longsor. Terbukti ada dua gedung yang telah ambles pada tahun 2011. Namun hal itu diabaikan sejak awal. Ini juga lah yang menjadi alasan pembangunan Hambalang sulit untuk dilanjutkan. Masih ingat SBY? Masih ingat SBY? Wah, ini Ada yang AHY. rindu SBY? Kita rindu kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Wih deh. Demokrat tidak ingin banyak janji. Oke. Tapi kita sudah pernah memberikan bukti. Bukti. Selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Dan ini buktinya. Buktinya mana? Jalan rusak di depan rumah salah satu toko pemerkarsa Kabupaten Samosir. Hanya Wah, butuh 5 tahun di era Jokowi jalan mulus dan langsung luas di lokasi yang mulus. sama. Oh, seperti inilah. Lihat, kondisi jalan 10 tahun di era SBY. Weh, beda jauh ya kan? Gitu kok anaknya SBY ini bisa keluar-keluar seperti itu ya. Waduh, heran banget. Nah, kalau seperti ini emang masuk akal banget ya. Tiba-tiba ya Pak SBY ini ngaku prestasinya ini ditutupi ya selama 10 tahun menjabat sebagai presiden.
Ya kalau ngomongnya seperti itu jadi gimana ya? Wajar kalau rakyat ini ya kayak curiga kalau Bapak SBY ini emang takut ya dilupain rakyat gitu. Ya tenang Bapak ya, tenang aja gitu ya. Mana mungkin rakyat ini lupa. Lawang peninggalannya aja jelas banget ya kan, Hambalang mangkrak, jalan nggak mulus ya, PR numpuk di mana-mana, itu semua masih kebayang jelas ya di kepala rakyat Indonesia. Nggak pernah lupa Bapak ya, santai saja. SBY beri catatan sistem pemilu, dibalas PDIP ungkit masa lalu. Dari pemilihan umum 2024 mendatang, saya mendengar bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Wes. Mantan Presiden RI ke-6 yang sekarang menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpaksa menelan pil pahit setelah PDIP membalas dengan telak pernyataannya belum lama ini, di mana Partai Demokrat dan PDIP saling sentil soal sistem pemilu yang kini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi. Kedua partai ini pun berseberangan dalam menanggapi isu ini. Dinyatakan oleh Pak SBY, Partai Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan di dalam pemilu. Hal ini harus kita lihat fakta-faktanya. PDIP mendukung penerapan kembali sistem proporsional tertutup atau coblos partai, sedangkan Demokrat menolak sistem itu kembali hadir di pemilu 2024. Perdebatan ini bermula saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mempertanyakan alasan mengubah sistem pemilu di tengah proses pemilu 2024 yang sudah berjalan. Menurut SBY tidak ada situasi kegentingan yang memaksa hingga harus mengubah sistem pemilu di pertengahan jalan. Dikutip dari laman Facebook resmi SBY, pihaknya menyampaikan dengan tulisan yang sedikit menyentil dengan kalimat bertanya. Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ujar SBY. Ya, SBY ini sok mau jadi pahlawan ya terkait sistem pemilu, tapi langsung ditapuk oleh PDI Perjuangan. Kalau dulu sistemnya ini rapi dan adil, ngapain ya sekarang kok ribut seperti ini? Rakyat belum lupa Bapak ya. Mau jadi pahlawan gitu ya maksudnya. Tapi PR masa lalu ya belum kelar ini loh Bapak ya. Reaksi kemarahan Pak SBY yang menuding Anies pengkhianat, poros koalisi pengkhianat. Sebenarnya Pak SBY sementara menelanjangi dirinya di hadapan jutaan rakyat. Dialah yang sebenarnya dimaksud pengkhianat. Karena dia hanya mementingkan anaknya, demi anaknya bisa kembali masih ke pusat kekuasaan dan menikmati empuknya kekuasaan. Masih ada waktu tersisa bagi Pak SBY, Pak Agus untuk menyampaikan permohonan maaf di hadapan publik. Pertama, saya SBY dan AHY minta maaf karena hak sebagai calon wakil presiden bukan hanya anak saya, tapi itu juga hak dari jutaan anak-anak muda yang potensial. Maka saya menghentikan perilaku politik dinasti, politik feodalistik. Karena ini satu perilaku yang tidak disukai oleh rakyat, dimurkai oleh Allah, dan paling dibenci oleh orang berakal. Dan sudah pasti perilaku ini adalah pintu masuk bagi penghancuran peradaban dalam demokrasi. Permohonan maaf kedua juga harus ditujukan ke Pak Surya Paloh, ke Pak Anies. Saya SBY dan AHY terlanjur sebelum tabayun telah menuding Anies sebagai pengkhianat, Surya Paloh pengkhianat. Bahkan tudingan itu dengan melibatkan pengikutnya dalam satu mobilisasi politik yang sangat tidak beradab. Permohonan maaf yang ketiga yang harus dilakukan oleh SBY dan AHY adalah mengatakan saya SBY mengajak anak saya Ketua Umum Partai Demokrat untuk menghibahkan Partai Demokrat kepada kader Demokrat atau kepada rakyat, sehingga partai ini tidak digunakan sebagai fasilitas untuk operasional kepentingan politik dinasti. Karena politik dinasti, politik feodalistik itu adalah musuh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu ciri perilaku politik koruptif
munafik, hipokrit dan lain-lain. Maka harus diakhiri. Kalau penyampaian maaf ini disampaikan oleh Pak SBY dan Pak AHY, saya yakin bahwa akan terjadi arus balik rasa simpati rakyat kepada Pak SBY. Dan orang akan tepuk tangan. Ternyata Pak SBY sangat legowo, tulus, sangat menjaga perasaan jutaan rakyat kecil, dan berhenti dengan tabiat politik baperan, politik hipokrit. Tapi kali ini tampil bicara jujur di ruang publik, menyadari bahwa tindakannya salah. Ini bagus, supaya memberi contoh kepada elit lainnya. Tetapi kalau ini tidak dilakukan, saya kasih ingat, kita ini mau menutupi semua kejahatan kita dengan aneka sandiwara. Tapi Allah itu melihat dengan sangat terang. Akan terbongkar semua itu. Tidak kuat menahan laju keinginan dari kebenaran. Apalagi di tengah situasi rakyat yang sangat sungguh-sungguh menantikan perubahan. Nah ini ya, makin kebuka topengnya. Ngomong pengkhianatan, tapi kelakuannya ini mikirin anak sendiri duluan, ya kan? Negara jadi nomor sekian, yang penting karir keluarga ini ya aman, gitu ya? Atau gimana ini? Kalau sudah seperti ini gimana ini menurut kalian? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. SBY kembali tuding ada dalang di balik gagalnya AHY jadi cawapres Anies Baswedan. Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres. Katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Kami di istana tidak mencampuri urusan pencapresan, pencawapresan sama sekali. Pak Presiden juga tidak mencampuri itu. Apalagi menghalangi seseorang untuk menjadi cawapres sama sekali tidak benar. Dan realitanya Bapak Presiden ya tidak tahu menau itu. PKB tidak memberitahu, Pak Surya Paloh saat jumpa kemarin juga tidak memberitahu gitu. Jadi sama sekali tidak tahu dan tidak ada maksud sekalipun untuk menghalangi seseorang. Pertemuan biasa. Iya, memang pertemuan biasa. Apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Urusannya ketua partai, bukan urusannya presiden. Ya, ini buktinya ya. SBY ini tuduh Bapak Jokowi mau jegal AHY jadi wakil presiden. Waduh, gagal sendiri malah nuduh Bapak Jokowi jegal AHY. Apa-apaan ini? Turun gunung hanya untuk menebar fitnah seperti ini atau gimana? Kok bisa ya? Gimana ini menurut kalian ya? SBY paling jago posisinya di Oh, pantesan. Ya, pada waktu itu saya tanya sama Taufik, itu benar nggak Bang, lu ngomong SBY itu jenderal apa? Anak kecil. Ya Jal, ceritanya gue lagi jalan ada wartawan nanya. Ya, yang ngeset juga mungkin orangnya SBY. Betul nggak? Dia yang nanya, betul nggak SBY jenderal kanak-kanak? Kalau gue jalan dia bilang iya. Diputer terus ini di Metro TV 14 kali satu hari bahwa Mega Taufik itu menzolimi SBY. Ya, jadi itu memang drama yang dimainkan. Dari tadinya SBY nggak penting, bukan tokoh penting, ya kan? Jadi tokoh super penting dalam politik Indonesia. Wah, ini ada Rizal Ramli ya, yang menyebutkan SBY itu paling jago ya, pasang badan jadi korban. Wah, ternyata ini toh triknya, Setiap ada masalah langsung pasang muka dizalimi. Wah,
Seolah-olah paling tersakiti se-Indonesia Raya ini. Waduh, ternyata seperti itu ya. Gimana ini menurut kalian kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa ya, subscribe channel ya Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.